Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, kata Nabi. Yang pertama, as-sihah. Kita dikasih sehat. Pertanyaannya, siapa yang kasih sehat, Pak? Allah. Sehat itu mahal apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh DKM Masjid Al-Mujahidin beserta para jamaah taklim kuliah subuh hari Ahad, di mana kita semua bisa hadir dalam rangka mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diadakan setiap bulan, pertemuannya di Masjid Al-Mujahidin. Dan alhamdulillah kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita dan memberikan keringanan langkah kita untuk tetap istiqomah dalam rangka menghadiri majlis taklim, majlisnya yang amat mulia beserta para malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan sekembalinya kita dari hadir majlis taklim ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah membawa perubahan dunia ini minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah cahaya Islam, yang sampai detik ini Islam terus berkibar dengan benderanya Rasulullah SAW di bawah panji-panji kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ketika nanti ajal kita diambil oleh Allah, kita meninggal dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, wafat kita dalam husnul khatimah. Jamaah sekalian Majlis Taklim Masjid Al-Mujahidin, pencinta ilmu, salah satu hadis Nabi pernah
Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam kata Nabi. Ada berapa ilmu itu? Ada dua macam. Yang pertama ilmu fil qalbi. Yang pertama kalau kita ngaji, kita dengerin dari kuping masuk ke hati. Ya, namanya ilmu fil qalbi. Kalau ilmu masuk ke hati, biasanya dapat diamalkan dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Ilmun fil qalbi wa dzalika huwal ilmun nafi'. Ilmu yang di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ngaji ini bagaimana ilmu kita manfaat, masukin ke hati, ya, bukan dengar kuping kanan keluar kuping kiri. Baik-baik saudara. Buat apa kita ngaji ya? Udah lama-lama tapi nggak pernah dipakai. Betul atau tidak? Mudah-mudahan kita itu kalau ngaji nggak milih-milih guru, kagak milih-milih guru. Setiap guru itu likulli syai'in maziyah. Tiap orang itu punya keistimewaan, punya keunggulan. Betul atau tidak? Ada seorang guru yang ilmunya dari Timur Tengah, tapi akidahnya rusak dan bejat. Paham maksud saya nggak? Paham nggak? Paham nggak? Ilmunya sedang lulusan Timur Tengah, tapi begitu sampai di Indonesia bukan memberikan yaitu arahan kepada umat, malahan ilmunya dijual untuk mencari jabatan. Kira-kira manfaat apa tidak? Kemudian tidak pengikutnya cebong semua jadi. Halo? Betul nggak? Ya Allah. Coba lihat, perhatiin semua. Ilmunya nggak bermanfaat, saudara. Buat apa ngaji di pesantren 6 tahun, 12 tahun, sampai di masyarakat ilmunya nggak bermanfaat? Ya, al ilmu bila amal kasajar bila sabar. Ilmu yang tidak bermanfaat seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak nanam pohon banyak banget mangganya. Pak, nama apa? Pohon. Banyak, ada 100 biji Pak Ustaz. Buah kagak, dia amat di pohon. Nanam apa hebat kan? Masukin anak pondok hebat kan? Pak, pesantren, tahu-tahu sampai di masyarakat gak bermanfaat itu anak. Buat apa dia jauh-jauh ngaji? Ya, makanya kita kalau ngaji itu ilmun bil qalbi, masukin dalam hati. Jadi hati itu adalah wadah yang sangat suci. Ketika ilmu itu diterima dalam hati, dalam bejana, ilmu itu akan nempel. Dan kalau ilmu akan nempel dalam hati kita, akan muncul cahaya nur. Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya, wahai tuan guru, bagaimana caranya agar ilmu itu nempel ke hati? Innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan nempel bagi orang-orang yang suka bantah, suka bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau hati kita legowo, hati kita terbuka, Pak, maka kita ngaji enggak milih-milih guru. Betul atau tidak? Nah, mudah-mudahan itu pesan yang pertama. Yang kedua, ilmu bil lisan. Apa yang kedua? Ilmu cuman batas retorika, ya, pandai ngomong. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, tetapi kamu cuma pandai menyampaikan ayat Allah, tetapi kamu melupakan ayat-ayat Allah? Maka orang itu ilmunya bil lisan, dalam bentuk retorika, dalam bentuk lisan. Kalau ilmu cuma sampai di lisan, biasanya nggak nembus ke hati. Seorang guru dalam memberikan ilmu harus muncul dari hati yang bersih, maka akan connect kepada jamaahnya yang bakal menerima. Amin ya Rabbal. Ketika ada seorang guru di dalam hatinya komersil,
Kan ada guru milik-milik juga taklim, apalagi levelnya udah nasional. Gua ngaji di sini, kayaknya amplopnya kecil. Ada undangan, dia tinggal. Ada nggak? Gua khotib sini masih kecil, biasa level tinggal. Sekarang ini banyak Pak, ahli retorika, ahli dakwah, pinter hadis, pinter kitab, pinter Quran, jadi seorang pendai, jadi seorang pembalik, apalagi pada saat bulan Maulid biasanya laku tuh mubalek, betul nggak? Laku itu, apalagi mubalek yang ada humornya, itu banyak digandrungi oleh umat, betul nggak? Walaupun kita tahu bagaimana perilaku itu sang dai, hanya sebatas retorika, saudara. Baik-baik, saudara. Di zaman muncul, di zaman era edan, akan muncul nanti orang-orang yang pandai berretorika, tapi tidak pandai memberikan akhlakul karimah dalam kehidupan. Nah, ilmu yang demikian, wadhalika hujjatun ala ibni Adam, itu cuma retorika, menjadi sebuah argumentasi di tengah umat, di tengah masyarakat. Nih, orang yang begini nih, orang yang ilmu cuma sebatas retorika, biasanya kagak tembus ke hati. Ya. Kemudian dia cuma pandai berargumentasi. Kemana dia adresnya? Ilanar. Kemana adresnya? Dia itu bakal diseret ke neraka. Walaupun ahli dakwah, walaupun ahli qiraah, dia bakal diseret ke neraka. Karena dia ilmunya tidak dimanfaatkan untuk Allah, tetapi ilmunya untuk mencari popularitas di tengah masyarakat. Sekarang banyak juga seperti yang kita viralkan sekarang ini, banyak dilihat oleh masyarakat, ya. Buya Syakur ketika diundang ke Mabes Polri, dia membuat sebuah judul moderasi agama. Apa judulnya? Moderasi agama, dimoderasi. Apa moderasi itu? Diubah-ubah, ya, dengan akalnya, dengan pikirannya, untuk disesuaikan dengan kondisi Islam Nusantara, untuk disesuaikan dengan kondisi zaman, atau untuk disesuaikan dengan kehendak para rejim. Ini baik-baik. Banyak ulama-ulama yang model begitu. Yang penting pelintir tuh ayat, pelintir tuh hadis. Man fasal Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja, kata Nabi, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan konteksnya, ya, para mufassirin, ya, Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Jadi ulama itu ada ulama ahli tafsir, ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli tauhid, ada ulama-ulama dalam bidang-bidang yang bersifat ilmu yang komprehensif, menyeluruh dan kapal. Nah, oleh karena itu kalau ada ulama yang model begini nih, yang menafsirkan, misalnya ada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini turun, ya, sebagai wahyu yang terakhir menunjukkan Islam itu sudah sempurna. Ya. Kenapa dia bilang Islam belum sempurna? Gimana? Ada nggak mengerti? Iya. Ya, baik-baik. Apalagi kita jadi pengikutnya. Yuhsarun nas ma'aman ahab. Nanti kita dikumpulkan bersama siapa yang orang kita cintai. Kalau kita cinta dengan ulama-ulama yang betul-betul ulama, maka kita akan menjadi rombongan bersama ulama itu. Amin. Tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama yang suka melintir ayat, menyesatkan umat, ulama'uhum tahta adibis sama, ulama itu akan muncul yang sesat dan menyesatkan. Wa adallu fadalu, membuat fatwa yang menyesatkan pada umat. Nabi bersabda, man qala akhiru kalami, ya, inda ajalihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Nabi, siapa saja orang ketika akhir hayatnya dia tutup hembusan nafas terakhirnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah yang esa,
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan, dakhala jannah, dipastikan orang itu bakal masuk. Bagaimana itu bisa terjadi? Tergantung apa yang dia lakukan selama hidupnya. Ya, kalau artis misalnya selama hidupnya senangnya di bar, maka insya Allah matinya di mana? Di bar. Kalau anak muda malam minggu senangnya ke diskotik, bawa minuman keras sambil teler, mati di mana? Insya Allah. Kalau bapak hobinya malam minggu main gaple, takut-takut mati dalam keadaan main gaple. Baik-baik Pak. Walaupun kecil, kita ngeri. Ada artis yang hobinya di mobil, tahu-tahu mati tabrakan di jalan tol, ada. Itu paling saya ingat. Kemarin bareng, laki bini mati, kuburin juga bareng itu. Ya Allah Bu, siapa yang tahu? Semua adalah Allah yang maha tahu kapan kita meninggal. Karena itu kita harus terus hidup kita isi dengan amal-amal yang baik, agar pada saat malaikat Israil mencabut nyawa kita meninggal dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Nanti pada hari kiamat manusia itu dibangkitkan, ya, atas kudrat Allah, ala ma mata alaih, tergantung apa yang dia lakukan pada saat matinya atau ending kehidupannya. Kalau kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sering-sering rajin ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pengen mati husnul khotimah, tiada waktu, tiada hari kecuali kita terus connect dengan Allah dengan membaca tilawatil Quran. Kalau kita pengen mati husnul khotimah, harta jangan didiemin, kita sedekahin. Siapa tahu pada saat kita memberikan sedekah dicabut nyawa kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Enak kan Pak? Jadi tidak menjamin saudara, dengan banyaknya amal yang seabrek-abrek. Mungkin dia sering haji, mondar-mandir ke Mekah, sering umrah lantaran banyak uang, ya, itu nggak menjamin, kata Nabi. Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, orang masuk surga itu layan jua, tidak akan masuk ke ahadum minkum, ya, al jannah bi amalihi. Jadi jangan pernah kita mimpi atau kita berhusnuzon, gua mau udah dijamin masuk surga. Emang apa? Lu lihat kan di masjid Mujahidin yang rajin ngaji cuma gua, yang lain kerocok. Wih, ada apa itu? Lu lihat sholat tarawih, orang-orang pada pulang, gua minta ada urusan. Tuh, lu lihat di masjid Mujahidin yang paling rajin gak pernah absen gua. Ya Allah, sedekah yang paling gede gua. Kemarin sedekah 500.000, kesel banget gak disebut oleh panitia pembangunan. Ada nggak kira-kira orang gitu? Naudzubillah. Sedekahnya harus ikhlas, betul nggak? Semua ibadah itu harus ikhlas. Ulama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Baqarah ayat 5. Apa saja yang diperintahkan dalam soal-soal ibadah, baik ibadah mahdhuf ataupun ibadah ghairu mahdhuf, dilandaskan dengan ikhlas. Kalau orang ikhlas Pak, ngaji enteng, ringan kakinya, betul atau tidak? Ikhlas, nggak ada ganjelan. Sedekah ikhlas, nggak ada ganjelan. Ya Pak, ibadah ikhlas, baca Quran ikhlas, nggak ada ganjelan. Duduk semacam ini nggak ada ganjelan, ikhlas Pak. Coba kalau terpaksa ngaji sambil nyenjel, apalagi subuh, ngantuk ya. Enggak. Kalau saya nggak ngantuk, kalau ngomong saya mah enggak. Ya ngaji ngantuk. Ya apalagi ngaji tasawuf dengan Buya Ar-Raji ya di Masjid Darul Falah tiap bulan Pak. Wow, kajiannya tinggi itu. Bicara tasawuf itu udah S1 itu. Ya makanya saya lihat aki-aki pada ngorok gitu. Makanya itu kajian tasawuf itu kalau yang memang ngorok Pak. Ya. Nah ini kita kajian hadis sekarang ya, mudah-mudahan. Kita buka babun fi bayani kasratit turuqil khair. Bab ke-13. Bab menjelaskan pentingnya kita mencari jalan untuk mencari kebaikan.
jalan menuju kebaikan itu sangat banyak. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah 215. Wa ma taf'alu, apa saja yang kamu kerjakan wahai manusia, kata Allah. Ngerjain apa? Min khairin, mengerjakan perbuatan yang baik, ya. Fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Contoh kita duduk di majelis ilmu, ini perbuatan baik bukan? Perbuatan baik, dapat ilmu, ya. Siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi, itu terbuka untuk memudahkan masuk surga. Amin. Siapa yang menuntut ilmu, pahalanya lebih besar daripada ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Amin. Siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas, sama pahala seperti jenguk orang yang sakit. Amin. Siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas, sama pahalanya seperti dia, apa itu Pak? Memberikan sedekah. Tinggi nilainya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara, apalagi yang harus kita kerjakan kalau bukan mencari kebaikan dalam hidup kita. Nih, ada 2 kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, kata Nabi. Yang pertama, as-sihah. Kita dikasih sehat. Pertanyaannya, siapa yang kasih sehat, Pak? Allah. Sehat itu mahal apa tidak? Mahal. Ada orang sakit. Kalau orang sakit pengen apa? Pengen cepat sembuh. Kita doain sahabat kita Ustaz Mahmud sakit ya, kakinya kena ini motor, mudah-mudahan segera cepat ya pulih bisa bersama kita. Amin. Sehat itu mahal Pak, makanya mumpung sehat kita gunakan untuk banyak ibadah, banyak taat kepada Allah. Kita kalau sehat itu nggak pernah ingat sama Allah, nggak pernah protes, kita nggak sadar. Siapa yang kasih sehat? Jawabannya Allah. Coba kalau sakit, yang ada apa? Ngeluh, ya Allah, kapan baik ya Allah, kapan baik ya Allah. Dikasih sehat, lu gak pernah ingat Allah. Begitu sakit, langsung merintih ya. Maka sehat itu mahal Pak. Nah, mari kita manfaatkan waktu sehat itu untuk hadir majelis ilmu ya. Mudah-mudahan. Yang kedua, al-faraq. Banyak yang dilupai manusia ketika diberikan kesempatan waktu, dia masih saja malas. Udah sehat, kagak mau ngaji. Kapan Bu ngaji? Nanti saya masih sakit. Udah sehat, kagak ngaji. Yang kedua, al-farq, kesempatan waktu, masih senggang. Apalagi kita dihajar oleh namanya COVID-19, hampir 1 tahun lebih, betul gak? Itu banyak waktu kita, banyak di rumah bisa mengkaji Quran, membaca ilmu-ilmu agama di rumah. Ini kadang-kadang waktu yang begitu banyak, kadang-kadang terbuang dengan sia-sia. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu, kata Allah, banyak merugi lantaran mengabaikan waktu. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Hampir sama dengan ayat yang sebelumnya, Al-Baqarah 197. Wa ma taf'alu, apa saja yang kamu lakukan, min khairin, dari sebuah kebaikan, ya'lamuhullah, niscaya Allah tahu. Ketika orang pada sepi, ada tromol itu di depan. Tromol itu apa tuh? Yatim apa itu? Bangunan. Kita diam-diam masukin ke amplop. Orang pada pergi, tahu nggak? Allah tahu nggak? Itu lebih afdal daripada pengen diketahui orang. Ya Pak. Makanya Nabi berpesan, sesungguhnya yang aku takutkan di akhir zaman kepada umatku adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ada syirik akbar, ada syirik kecil. Syirik akbar udah ketahuan, datang ke dukun, ya, bisnis macet, datang ke dukun, Bang dukun, ada apa? Saya selama COVID perusahaan saya kolek. Ya, kata Pak dukun, gampang, besok datang ke rumah gua, bawa kopi 7 kilo, gula 7 kilo, duit 7 juta, mampus lah. Udah melarat, akhirnya dukun yang kaya. Siapa yang datang ke dukun 1 kali datang, kata Nabi, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya apa yang diucapkan oleh si dukun,
lam tuqbal salatu arba'ina yaum, 40 hari 40 malam ibadahnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min. Baik, itu udah gak zaman ya. Dukun, kahin, sihir, percaya dengan paranormal, baik itu masuk syirik asghar ya. Syirik kecil apa itu? Syirik yang terselubung. Di mana adanya? Fil qalb, di hati, riya. Katanya sahabat tanya, apa itu syirik kecil ya Rasul? Riya. Apa riya? Pamer itu yang merusak amal ibadah kita. Na'udzubillah min. Baik gara-gara riya hancur ibadah kita. Habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Wa la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu bersedekah tapi kadang-kadang mengungkit sedekah yang sudah diberikan, atau menyebut-nyebut sedekah yang sudah dilepas, maka pahala sedekahnya batal di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Inilah kita ngaji, kuncinya tahu ya, kuncinya tahu. Ini lagi bangun apa depannya? Awning, supaya jamaahnya kan udah mulai banyak ya. Tapi ini masjid pinggir jalan, pasti udah banyak besok. Ya terus saja kita doain bisa membebaskan rumah supaya ada parkir, atau ditutup nanti sore. Jam Jumat tutup, dia nggak parkir sini, nggak apa-apa. Yang penting ada koordinasi dengan aparat, betul kan? Masjid Mujahidin tiap Jumat, mohon maaf, jam 11 tutup, bukan jam 1. Cakap apa bukan? Wah, parkir dari situ, ya kan? Banyak jamaah, banyak infak dan donatur yang datang ke masjid ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa qala ta'ala fi suratil Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal, barang siapa yang berbuat misqala dzarratin ya, sebesar biji sawi. Apaan yang diperbuat? Khairan, kebaikan. Ya roh, pasti Allah akan perlihatkan amalmu. Bulan, dulu saya lihat kamu pernah masukin kotak amal 10.000 dengan ikhlas. Inilah pahlamu. Tuh. Bulan, dulu pernah sedekah 1 juta, cuma pamer, hilang yang 1 juta. Nah, Pak, yang mana yang catat? Yang 10.000 ikhlas, apa yang 1 juta nggak ikhlas? 1 juta ikhlas. Yang bagus 1 juta ikhlas, 10.000 bocah jajan juga kecil banget itu. Ya nggak? Masya Allah ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan, man amila shalihan fali nafsi. Al-Jasiyah ayat 15. Siapa orang yang suka beramal soleh, amalnya buat dirinya sendiri. Kalau dia berbuat jahat untuk dirinya sendiri ya. Bapak beramal buat bapak, istri bapak beramal buat istri bapak, anak bapak beramal buat anak bapak. Betul nggak? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seorang tidak bisa ditampolin oleh orang lain. Tuh ya. Kita lanjutkan. Hadis al-awwal an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha kepadanya. Qala, Abi Dzar Jundub berkata, qultu, dia berucap, ya Rasulullah. Apa artinya? Wahai Rasulullah. Dia nanya nama Rasulullah. Apa di antara pertanyaan Abu Dzar Jundub bin Junadah kepada Nabi? Yang pertama, ayyul a'mali afdal. Ayyul a'mali afdal. Amalan apa yang paling utama ya Rasul? Ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan Abi Dzar Jundub bin Junadah buat kita. Kita pengen tahu tuh, kira-kira amalan apa yang paling utama ya? Apakah amalan sholat dulu, haji dulu, sedekah dulu? Tidak, kata Nabi. Kalau Nabi menjawab, al-iman billah. Apa yang paling utama amalan? Yang paling unggul, iman. Iman itu adalah amalan yang paling unggul, saudara. Orang bisa kenal Islam karena awalnya iman.
Satu ketika Suraqah itu di zaman Nabi ada sayembara. Sayembara itu muncul dari Abu Sufyan dan engkotnya kafir Quraisy. Siapa namanya Pak? Abu Sufyan. Jadi waktu itu ada Abu Jahal, Abu Sufyan. Sekarang ada Abu Janda. Itu dulu sama dan ya Allah, Abu Janda ya. Ada lagi Abu Ade Armando, Masya Allah. Dia bilang kagak ada sholat 5 waktu. Tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Qur'an. Dia kan pakar komunikasi, dosen UI, nggak usah bicara agama kalau nggak paham. Betul nggak? Dia bilang kalau kita buka Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Makanya Quran bersifat ijma, global. Aqimus sholat, dalil apa itu Pak? Dalil sholat, ya kan Pak? Inna sholata tanha anil fahsya'i. Sungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, ada lagi inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Sholat itu udah ditentuin waktunya. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Cuman udah diterangkan secara rinci di dalam Al-Quran. Ya, Mu'ad bin Jabal seorang gubernur ditanya, Mu'adz, nanti kalau kamu jadi gubernur di Yaman, bagaimana memutuskan hukum? Ini Mu'adz jawab, Abdi bi kitabillah. Saya memutuskan hukum dengan kitab Allah, bersumber dari Al-Quran. Ini seorang gubernur yang bagus begitu Pak. Ya, kemudian Pak Ilham Tajid, kalau enggak ada di dalam Al-Quran, Aqdi bisunnati Rasulillah, saya memutuskannya dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Pak Ilham Tajid, kalau enggak terdapat dalam hadis, dengan para ijma'il ulama, ijma' ulama, ya, dengan kesepakatan para ulama, saudara. Bapak cari dalil rokok, ada dalam Al-Quran? Enggak ada kan? Jengkol, ada jengkol, petek, ada. Ya Allah, Pak. Semua itu ada hal-hal yang makruh, yang subhat, yang haram. Ya, innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang subhat remeng-remeng. Antara halal dan haram, bagaimana kata Nabi? Tinggalkan yang subhat untuk menyelamatkan diri Anda jatuh kepada hal-hal yang haram. Maka jangan suka sembarangan para intelektual yang gak pernah paham agama, gak paham Quran. Itu bukan ranahnya. Jangan sampai umat disesatkan. Anak muda, apalagi mahasiswanya, nah begitu benar-benar punya dosen bukan, gak wajib sholat 5 waktu. Ini baik-baik. Sekarang ini zaman edan, berkeliaran dan bersingguran fatwa-fatwa yang sesat, ya. Nauzubillah min, tanda min akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling utama kata Nabi, jihad. Yang tadi iman kepada Allah. Kalau orang udah iman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang imannya mantap, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau orang udah mantap imannya, hidupnya di backing oleh malaikat, tidak pernah takut kepada siapapun, dia cuma takut kepada Allah. Tidak pernah bersedih dalam menghadapi kehidupan dunia, karena dunia dijamin oleh Allah. Apa yang sudah diciptakan Allah, makhluk Allah akan dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih kesenangan, tergantung manusianya mau tidak untuk menjemput rezeki dan kesenangan kembali kepada iman kita. Contoh burung Pak, hari ini burung pergi, ya, dari satu pohon ke pohon. Perginya perutnya kosong apa penuh? Kosong. Pulang burung Pak. Dan sekarang ada manusia, lakinya ketekam di rumah, dapat gak kita rujuk? Bininya udah ketek banget tuh, bininya ketek banget tuh. Ya Allah, ada laki model begitu tuh. Pulang dari ngaji, dari masjid, bikin gua kopi, lah Bang, mana duitnya? Tuh ada gelap, makan gelap tuh. Ya Allah, kerja, betul kan?
Mau apa kek, yang penting halalan thayyibah. Itu Pak, mau Grab, mau ngojek kek, ibu-ibu jual gado-gado, boleh apa tidak? Boleh ya. Itu cari-cari ya, jemput rezeki. Apalagi di waktu pagi begini Pak, jangan sampai kita tidur malaikat sedang nurun rezeki. Amin ya rabbal alamin ya. Yang kedua, apalagi ya Rasul, amalan yang paling utama al-jihad fi sabilillah. Amalan yang paling unggul yang pertama iman kepada Allah. Basicnya iman. Ini masjid kokoh karena ada pondasinya. Manusia kokoh ketika imannya mantap. Betul betul. Dia tidak akan goyah dimakan dan digerus oleh zaman. Betul. Yang kedua apa? Jihad dalam membela agama Allah. Itu kata Nabi, amalan yang utama selain iman, jihad. Janganlah kamu lantaran anak, istri, saudara, paman, pekerjaan, kemudian juga kebun menyebabkan kamu malas jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nggak mau berjihad membela agama Allah lantaran cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta anak, maka kita malas berjihad. Padahal jihad adalah amalan yang afdal kata Nabi. Kemudian qultu ya Rasulullah, lalu apa lagi? Amalan yang utama. Kata Nabi, ayyurikum afdal, apakah kamu punya budak? Ini turun hadis pada zaman Nabi, masih ada perbudakan. Ya. Salah satu misi Rasul membasmi kebudakan. Ya, tidak ada perbedaan antara sistem ya kasta, sistem sosial. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia bukan keturunannya. La fadla li arabiyyin wala adamiyyin illa bittaqwa. Kata Nabi, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan Ajam kecuali bedakan takwa. Perbudakan waktu itu masih berlaku. Ya, ya Rasul, apalagi amalan yang paling utama membebaskan budak. Yang bagaimana modelnya? Qala anfasuha inda ahliha wa aksaruha samana. Cari budak yang mahal harganya. Nah itu kamu bebaskan dari budak menjadi hamba yang merdeka. Itu pahalanya gede. Nah sekarang nggak ada budak lagi. Setelah Rasulullah diutus, Nabi diutus membawa ajaran Islam yang sudah sempurna. Ya. Yang seperti kayak Buya Syakur, Nabi itu belum sempurna. Nabi itu masih ragu dengan yang dimiliki risalahnya. Ini banyak muncul bertebaran ya, apalagi sekarang sangat mudah dengan adanya medsos, betul nggak? Nanti dibaca oleh generasi milenial, hancurlah anak kita nggak sholat, dianggapnya Islam itu belum sempurna, dianggapnya enak bener. Katanya dengan hadis tadi, orang masuk mati cuma ngucapin kalimat tauhid, enak bener masuk surga. Persis kayak film Barbie. Saya nggak paham pak film Barbie itu gemar anak-anak. Ya. Viral. Yang begini harus diangkat ke umat, ya, supaya umat tahu. Bahkan itu kasih tahu bagaimana kita menggunakan medsos yang betul-betul menyelamatkan akidah. Ya, baik-baik pak sekarang ini. Ya, banyak sekali minal kufar, minal yahud wal nasara. Ya, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan berhenti menggoda akidah dan iman kita sampai kita mengikuti cara-cara mereka. Nah, saudara-saudara pencinta ilmu, pencinta mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, fa ilam apa? Kalau saya belum sanggup memerdekakan budak, ya, tu'ina soni'an au tasna'u li akhar. Kamu cari orang yang pada nganggur, kalau kasih kerjaan, ya, ada perusahaan garmen, kenal anak ponakan saudara, suruh kerja. Kesian itu anak udah lulus SMK nggak pada kerja. Anak kalau kerja pikiran lain pak, daripada itu bocah nggak ngapa-ngapain, ujungnya apa? Ngetrek motor, bergaul yang kagak karuan, betul nggak? Kalau dia kerja kan sibuk dengan kerjaannya. Habis kerja bapaknya tanya, nak jangan lupa sholat, betul nggak? Itu terus ya, kita
kita nasihati anak kita. Nah ini Pak, kalau Bapak punya channel, ada saudara yang nganggur, masukin pekerjaan, pahalanya sama seperti jihad di jalan Allah. Amin. Itu Pak. Ada orang pengen jadi pembantu di rumah Bapak gaji pembantu itu 1 bulan 1 juta, nyuci ya, bergosok, dapat pahala. Sama nilainya. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi ya. Apalagi ya Rasul, kalau saya nggak ada channel, nggak ada peluang untuk memberikan pekerjaan kepada orang yang nganggur. Yang terakhir kata Nabi, qala takubbu syarraka anin nas, kamu mencegah dari kejahatan manusia. Takubbu syarraka anin nas, yang terakhir kamu bisa nggak mencegah dari kejahatan manusia di tengah masyarakat? Ada di tengah masyarakat orang yang suka main judi, kamu datengin, Mas, tolong ya berhenti judi. Judi nggak akan dapat keuntungan, malah bisa merusak rumah tangga. Betul nggak? Ada anak muda yang sedang ngumpul, sedang minuman keras. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Ayo anak muda, tinggalkan minuman keras. Ayo nah pada sholat ke masjid. Ayo nah ngaji. Lah buktinya kita lihat, mana ada anak muda yang semacam ini nih. Anak kita yang gadis, anak kita yang remaja, anak kita yang mahasiswa nongkrong di masjid. Mungkin dia masih sedang molor hari ini. Siapa yang salah? Mungkin bapaknya cuek. Betul banget? Itu Pak. Jadi bagaimana kita mengajak terus? Mandala al-khair kabaili wa mandala al-su kabaili. Siapa yang mengajak kebaikan untuk dirinya, dan siapa yang mengajak kejahatan pun untuk diri sendiri yang mengajak kejahatan. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi ngaji itu ada semacam ilmu yang masuk dalam mana? Hati. Pulang dari sini kita berpikir, apa yang harus saya kerjakan? Nah ada apa di sini? Di sini ada sebuah dialog. Ya. Hadis yang keempat nih, kita lagi. An-nasan qalu, ada sekelompok manusia qalu, ya, mereka bertanya, ya. Kemana bertanya? Kemana tentunya? Jawabannya kepada Rasulullah SAW. Jadi waktu itu para sahabat bertanya, ada kelompok minat dusur, ada kelompok minal fuqara. Nah, kalau ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, apa artinya? Wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ini orang-orang miskin pada protes sama Nabi. Ya Rasul, enak banget ya jadi orang kaya, banyak duit, dia bisa pergi haji, bisa umroh, bisa sedekah. Betul nggak? Kata siapa? Kata fuqara minal muhajirin, orang-orang fakir dari kelompok muhajirin ngomong sama Nabi, ya Rasul, apa enak bener ya jadi orang kaya, dia bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa bangun masjid, kan gitu kan, bisa nyumbang pesantren, bisa bantu anak yatim, janda-janda jompo, enak bener. Itu omongan dari siapa? Al-fuqara minal muhajirin, ya. Terus dia dapat pahala besar, berarti nanti surga yang borong siapa? Orang kaya dong. Kak, Nabi tanya, emang kenapa? Yusallun kama nusalli, orang-orang kaya pada sholat, kami pun sanggup sholat ya Rasul. Karena sholat tak pakai modal sholat tutup aurat, betul nggak? Tutup aurat dan memahami ilmu-ilmu sholat, betul. Laki-laki auratnya baina surah wa rukbah, ya, antara lutut sampai pusar. Tapi maaf Pak, ini kadang-kadang kita belum ada perubahan mindset kita. Kalau kondangan Bapak pakai apa? Baju yang bagus, diapain? Digosok itu sudah. Mas mau mana? Kondangan, ganteng amat. Ke sepatu, mengkilap. Begitu ke masjid, baju dari Jumat ke Jumat udah apa dipakai aja. Ada kita begitu. Sendal butut pakai situ. Ya Allah, kalau pakai kaos lagi. Apalagi zaman kampanye Pak. Ya Allah, dulu ramai banget. Yang satu Golkar, yang satu PDI, yang satu Kakak, bingung. Ya Allah, di dalam masjid begitu Pak. Nggak usah dibawa atribut-atribut di dalam masjid, betul nggak? Hilangkan yang berbau atribut politik, betul nggak? Kita akan menghadap Allah pakai pakaian yang bagus. Usul dinatakum indah kulli masjid. Kata Allah, pakailah baju yang cakep kalau ke masjid. Tuh, jangan digantung ibu-ibu, bajunya cakep banget.
Memulid itu ibu-ibu baginya hijau, Sromiron merah, pink, Muharram coklat muda, cuma digantung. Nanti baju itu dakwah. Hei, ibu yang beli baju gua nggak pernah dipakai buat dakwah. Hei, bapak yang punya baju cakep cuma ditaruh dipajang di atas almari, bapak akan didakwah oleh baju bapak. Maka baju yang cakep itu besok terus kita pakai untuk ke masjid. Amin ya robbal. Itu Pak ya. Nah, satu itu. Wa yasumuna kama nasumun, orang-orang kaya bisa berpuasa. Kami juga bisa. Puasa modalnya niat sama sahur sunnah. Yang penting niat, betul Pak? Nahan lapar dari mulai kapan? Fajar sampai terbenam matahari, gampang. Oke, katanya. Wa yatasaddaqun bi buduri amwalihim. Nah, lempengan ini nih. Orang kaya bisa sedekah bi buduri amwalihim, dengan kelebihan hartanya. Kami orang susah, boro-boro sedekah. Makan aja hari ini pakai apa? Ya enggak? Belum ketahuan berasnya berapa liter. Tuh, kadang-kadang ngutang di warung. Ada model begitu Pak? Ada ngutang di warung. Yang penting bayar. Betul nggak? Nah, itu ditanya, lempengan sedekah ini nggak sanggup. Kalau Nabi jawab, untuk ngademin orang-orang miskin. Ya, itulah seorang pemimpin Pak. Dia nggak pernah terjadi apa tuh ya, kesenjangan. Dia selalu memberikan apa tuh, senyum supaya jamaahnya itu anteng, nggak komplit. Itu seorang pemimpin harus begitu, nggak melihat ini siapa, ini dari bukan apa enggak. Kita satukan muhajirin dan ansor, antara pribumi dengan pendatang kita satukan, betul tidak? Ini masjid harus kita bangun bersama, betul? Kita makmurkan bersama, betul nggak? Taklim kita makmurkan bersama, amin ya robbal. Ya Allah. Kemudian apa? Kata Nabi, awalaysa qad ja'alallahu lakum, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu mata sodaku Nabi, apa yang engkau sedekahkan itu bisa seperti orang kaya bersedekah. Ya. Jadi kan faktornya cuma bipuduni amwalihim. Orang susah nggak bisa sedekah lantaran tidak punya harta. Tenang, kata Nabi, kamu juga bisa sedekah. Level kamu sejajar seperti orang kaya. Ya, apa kata Nabi? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Jangan lupa, kamu selalu membaca tasbih, tasbihmu sedekah. Makanya saya pesan Bapak ini kalau habis sholat jangan lantas Allahumma lantas jalan. Ada orang sini? Allahumma lantas kabur, Allahumma lantas mantok. Mau kemana Pak? Jalan mantok kabur. Diamin dulu, kita sedekah dulu. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Itu pun sama dengan sedekahnya orang kaya. Amin. Apalagi orang kaya udah sedekah pakai harta, sedekah pakai tasbih, double dia. Amin ya rabbal. Kemudian apalagi wa kulli takbiratin shadaqah. Kalau orang kaya bisa sedekah dengan harta, kamu bisa sedekah dengan takbir. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, paling tidak 33 kali ya. Habis sholat ya. Nabi memberikan tuntunan jangan lupa habis sholat ya. Baca tasbih 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Wa qul tahmidatin shadaqah, baca tahmid memuji Allah minimal 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya Bapak kalau punya apa? Kan ada tuh, ada tasbih yang model begini. Ada kan? Ngisinya berapa? 33. Ya udah, jadi jangan sampai tentang Allah, itu dia jangan umpetin aja. Kenapa dikantongin? Kemana jalan dikantongin? Naik motor dikantongin, naik mobil dikantongin. Bapak misalnya refreshing tasbih bawa. Ada juga yang pakai ginian Pak. Itu kadang-kadang ngaco juga coba. Fek itu yang beli dari itu. Lagi aja nih kalau nggak usah terburu-buru Pak. Tasbih. Padahal udah tua banget. Mau mana? Tangan ditasbihin, tangan ditasbihin. Lisanun zakir, banyak zikir kepada Allah. Qalbun syakir, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana lisan zakir? Tasbih, hatinya bersyukur kepada Allah. Wujudkan dalam hidup ini semua apa yang diberikan ketentuannya dari Allah Subhanahu
orang kaya, memang sudah takdir, betul nggak? Keturunannya dari engkongnya ninggalin warisan banyak sampai anak cucunya, betul. Ada orang susah, emang udah takdir. Dulu engkongnya boro-boro tanah 100 meter ngontrak, tapi bapak jangan khawatir. Orang dulu walaupun ngontrak, bagaimana nih anak gua bisa sekolah? Pala buat kaki, kaki buat kepala, betul nggak? Makanya kadang-kadang junjung jualan kue demi anaknya sukses, betul nggak? Ada orang petani desa anaknya insinyur, ada nggak? Tapi sayang ada anak pejabat bukan insinyur, anaknya keblinger. Naudzubillah min, mungkin duitnya nggak halal, betul atau tidak? Tasbih banyakin, takbir, subhanallah, membesarkan Allah. Kemudian wakulin tahlilatin sedekah, banyakin kalimat tauhid la ilaha, tembuskan supaya mati membawa kalimat tauhid, matinya kita husnul dan dakhala jannah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, menegakkan amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah dari kemungkaran itu pun bagian sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, ketika kita mendatangi istri pun sedekah. Halo, malam Jumat sunnah, nggak malam Jumat aja, kapan aja mau kita datang aja istri, memberikan kebahagiaan buat istri sedekah. Ini habis pulang ini bapak mau datang istri, boleh nggak? Boleh, sedekah itu pak. Halo, bangga sedekah ya. Jadi kalau ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu biha ajrun. Apakah ketika seorang suami yang ingin mendatangkan istrinya untuk berhubungan itu termasuk sedekah dan berpahala? Nabi menjawab dengan diplomatis. Bagaimana jawaban Nabi? Qala ara'aytum law wada'aha bi haramin akana alaihi biha wizrun. Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana ada seorang suami datangkan istrinya untuk melakukan hubungan, apakah dapat pahala? Nabi ditanya begitu, dibalikin. Bagaimana menurut kamu andaikan ada orang datang ke Jablay, tahu Jablay pak? Datang ke Jablay, dia melakukan hubungan yang haram, apakah dapat dosa? Iya, dapat dosa dia. Nah sebaliknya ketika anda melampiaskan nafsu anda kepada yang haram, tentu dapat pahala. Makanya sang ibu ketika dicium oleh suaminya satu kali ciuman seperti mencium ajar aswad. Makanya ntar bapak punya bini, ciumin aja tuh ajar aswad, belum bisa cium, bini bapak ciumin ntar. Ya kita kan umur gak berbisa, satu kali cium ajar aswad, 10 kali cium sama seperti cium ajar aswad. Amin ya rabbal. Saya rasa cukup hari ini. Demikianlah kajian hadis Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wa'afwanna ya karim Allah bihaqil fatihah fasilil fatihah wa bikaramatil fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man yaghfir warham ya dafil balai rahman wa ya dafil balai rahim da'u biha wa tahiyatu biha salam wa ahlu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.